Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan khotbah visi dari Bapak Gembala dan kita juga akan menjalankan perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita supaya kita dapat menjalankan perjamuan kudus dengan benar. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas hari baru yang Kau berikan kepada kami, kekuatan baru, kesehatan baru yang Kau limpahkan kepada kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami rindu kembali lagi bersama-sama dengan keluarga kami ataupun seorang diri untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kiranya itu bisa menjadi kekuatan bagi kami Bapa dalam menjalani hari-hari di tengah suasana seperti ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kegirangan untuk kami dapat menjalani ibadah ini dengan penuh semangat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Ya Tuhan Yesus, biarlah pada hari-hari ini Tuhan hati kami, mata kami tertuju kepada Engkau dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah selalu menggenapi rencana-Mu Tuhan Yesus. Mataku tertuju segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
Engkau Allah. Merupakan pribadi yang terutama dalam hidup kami. Tiada yang lain selain diri-Mu Tuhan. Karenanya mata kami terus memandang kepada Engkau. Untuk kami dapat mengerti hati-Mu, mengerti tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu Tuhan di dalam tahun P. Alep ini Tuhan. Karena mata kami tertuju kepada Engkau. Yang kami lakukan semuanya berkenan kepada Engkau. Karena kami berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu katakan dalam Mazmur 123. Seperti mata hamba para laki-laki memandang kepada Tuhannya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Karena kami percaya Engkau bermurah hati dan Engkau mengasihi kami. Karena kami berharga, mulia, dan Engkau kasihi. Kami percaya Tuhan. Kami dapat bersikap. Kami dapat bertindak. Melalui perbuatan kami. Melalui ucapan bibir kami. Dapat memuliakan Engkau. Kami merupakan surat yang terbuka. Yang dapat dibaca oleh setiap orang. Dan orang boleh memuliakan Engkau. Yesus Kristus Allah yang hidup. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan tangan-Mu yang kuat itu menuntun, mengurapi, memberkati kami. Dan apa yang kami lakukan boleh berhasil. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan terus melanjutkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hari-hari ini. Bahwa kita ada di dalam tahun P. Alep. P. Mulut atau lidahnya Tuhan. Alep dari ayin adalah mata. Mata Tuhan terus tertuju pada kita. Dan hendaknya mata kita pun tertuju pada Dia. Kita mau terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengan Tuhan melalui suaranya dan tuntunan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang juga merupakan pegangan kita di hari-hari ini. Dalam kita terus membangun manusia roh kita. Adalah dalam Mazmur 123 ayat yang kedua. Dikatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia bermurah hati dan mengasihi kita. Artinya, kita terus mau mengarahkan pandangan kita. Karena selamanya, Dialah yang terutama dalam hidup kita. Kita terus mengarahkan pandangannya kepada Dia. Di tahun P. Alep ini. Agar kita bisa semakin hari semakin mengerti hatinya. Dan
melihat tangannya yang menuntun kita. Kita berjalan sesuai kehendaknya. Kita mau mengerti hatinya dan terus mau melihat tangannya. Karena kita percaya kepadanya dan mau mempercayakan hidup kita. Garis bawahi, mau mempercayai hidup kita. Perkataan kita percaya dan mau mempercayakan hidup kita. Ini suatu hal adalah dua hal yang berkesinambungan tapi bisa dipisahkan. Kita pernah tahu ada suatu kisah di mana seorang akrobatik yang harus melintasi lembah yang begitu dalam. Dan akrobatik itu mengatakan, apakah engkau percaya bahwa aku dapat melewati ini dalam jurang yang dalam ini? Kita akan mengatakan karena dia adalah seorang ahli. Ya kami percaya. Tapi pertanyaannya apakah kita mau mempercayakan hidup kita ada dalam gendongan akrobatik itu. Kita tahu setelah dia melontarkan itu ada seorang pemuda yang mau digendong oleh akrobatik itu. Dan kita tahu dia adalah anak dari akrobatik itu. Di sini juga pengertian kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kita mau percaya dan mau mempercayakan hidup kita padanya. Bahwa dialah penjunan kita. Kita tanah liatnya. Hasil karya terbaiknya. Kita ini berharga, mulia dari kasih-Nya. Ada dua kata kunci yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Yaitu mengerti hati Tuhan dan melihat tangannya. Mengerti hati Tuhan, kita harus mengerti bahwa Allah itu adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, berarti dia penuh dengan kasih. Kita tahu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di tengah jalan karena manusia, karena Musa berada di Gunung Sinai bersama-sama dengan Allah dan tidak turun selama 40 hari 40 malam. Bangsa Israel kemudian membuat Allahnya dari lembu emas. Kalau kita melihat sejarahnya, kenapa bangsa Israel membuat Allahnya dari lembu emas? Kita tahu bahwa bangsa Israel pengenalan akan Allahnya belum begitu dalam. Bangsa Israel memanggil Allahnya El. Bahasa asli El adalah lembu. Kenapa lembu dianggap Allah mereka? Pribadi yang kuat. Karena mata pencarian atau kehidupan mereka adalah sebagai petani yang bercocok tanam. Mereka sangat bergantung kepada lembu dalam membajak sawah. Karenanya pada waktu Allah menyuruh Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ada satu percakapan yang menarik antara Musa dan Allahnya. Itu dalam Keluaran 3 ayat yang 13 mulai dikatakan gini. Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Mereka akan bertanya kepadaku, bagaimana tentang nama
Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ahyeh, Asher, Ahyeh. Artinya aku adalah aku. Firman Tuhan. Beginilah harus kau katakan kepada bangsa Israel. Itu akulah, aku yang mengutus kepada kamu. Dan kemudian kita tahu dalam perjalanan akhirnya bangsa Israel menyebut Allahnya Adonai. Di mana penulisannya YHWH. Atau dibaca Yahweh. Tapi bangsa Israel tidak pernah menyebut Allahnya Yahweh. Tapi tetap Adonai. Nah, di sini pada waktu bangsa Israel menantikan Musa, di mana Musa ingin memperkenalkan siapa Allah mereka. Dan 40 hari 40 malam merupakan penantian yang cukup lama. Mereka menganggap bahwa El adalah lembu. Dan kemudian mereka membuat lembu emas yang disembah oleh mereka. Karena itu Allah marah. Tapi Musa mengenal Allah. Allah yang penuh kasih. Karenanya Musa dalam Keluaran 32 ayat yang 11 dikatakan begini. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir. Dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapa orang Mesir akan berkata gini? Jangan sampai orang Mesir dapat ini. Engkau yang membawa mereka keluar dari Mesir. Untuk dibinasakan. Untuk menimpakan malapetaka kepada mereka. Dan membunuh mereka. Di gunung. Karena murkamu Tuhan. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala. Dan karena kita tahu. Akhirnya. Allah. Murkanya. Mereda. Dan Allah mengatakan bahwa aku telah bersumpah. Demi diriku sendiri. Dan berfirman kepada mereka. Abraham. Ishak dan Yakub. Aku akan membuat keturunan banyak. Sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan. Akan diberikan kepadamu. Nah di sini kita lihat bahwa. Saat kita tahu. Bahwa Allah adalah kasih. Memang dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tidak pernah berbuat dosa. Kita bisa berbuat dosa. Kita bukanlah pribadi yang kebal terhadap dosa. Dalam Wahyu 3:8 dikatakan gini. Bahwa Allah tahu kekuatan kita. Bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Tapi Allah katakan, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Yang datang atas seluruh dunia ini. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan saya menganggap. Karena kedatangan Tuhan Yesus. Menjemput kita. Sebagai mempelainya. Sudah sangat singkat. Dalam kita menanti-nantikan. Allah terus memproses hidup kita. Membuat hidup kita semakin hari semakin menyerupai Dia. Pencobaan yang Allah izinkan. Salah satunya hari ini yang dialami oleh seluruh dunia. Yaitu COVID-19. Tapi Allah tahu kekuatan kita.
Bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Tapi kalau kita mau terus menuruti firman Tuhan. Dan kita menganggap bahwa selamanya Engkau Allah dalam hidup kami. Dan mata kami terus mau tertuju kepada Engkau Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan menuntun kita. Kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan dalam keadaan yang menyesakkan hari ini. Bagian kita adalah minta ampun. Allah adalah Allah yang kasih. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia setia pada perjanjiannya. Karenanya yang kedua, kita mau mengerti firman Tuhan. Kita mau mengerti hatinya Allah. Yaitu bahwa kasih Tuhan itu dimeteraikan melalui darah perjanjian. Karenanya mari hormatilah darahnya dan pengurapannya. Kita di pribadi yang diurapi Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Untuk kita, agar kita dapat kembali memiliki gambar dan rupa Allah. Melalui pengurapannya yang selalu baru. Tetapi seberapa besar kita mengerti mengenai meterai ini. Mengenai perjanjian ini. Sehingga kita menghormati darah dan pengurapan Allah itu. Kalau kita belajar dalam Wahyu 6 ayat yang kelima dan keenam. Yang saya tangkap hari-hari ini. Bahwa meterai Tuhan yang ketiga sudah dibuka. Dikatakan di sana, ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya. Memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Kita lihat kuda hitam. Hitam. Yang saya pelajari. Arti dari warna sesuai dengan pengertian Alkitab. Hitam itu merupakan sesuatu gambaran kekuatan. Kita harus memiliki dasar iman yang kuat. Untuk kita bisa menghormati darahnya Tuhan. Bahwa dia mati bagi kita. Bangkit bagi kita. Untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah Allah mau menjadi ciptaan. Mati bagi kita. Bangkit bagi kita. Kembali dalam kemuliaan dan menyediakan tempat. Di sorga mulia bagi kita. Apakah kita mau menghormati darahnya dan pengurapannya? Di sini dikatakan orang yang menungganginya membawa timbangan. Timbangan itu bicara mengenai penghormatan kita terhadap darah Tuhan Yesus. Dan pengurapan yang Allah berikan bagi kita. Diukur. Karena dikatakan hari-hari ini semua kita alami kan. Bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu bicara mengenai secupak gandum sedinar. Gandum sedinar. Itu adalah upah 1 bulan. Untuk menghidupi dalam 1 hari. Kita tahu, bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia mengalami resesi. Tapi firman Tuhan katakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Di sini Allah mengukur. Kita tahu di sini kuda hitam. Allah mengukur. Apakah kita mau menghormati darah dan pengurapannya? Kasih Allah dimeteraikan
Oleh suatu perjanjian dalam darah dan pengurapan. Dalam anggur dan minyak. Karena yang ketiga, kita harus tahu. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia mempunyai perjanjian dengan kita. Bahwa penyertaannya pada kita, orang yang mengasihi, adalah sampai pada kesudahan. Sampai pada kesudahan itu bicara mengenai sampai pada waktu aion kita. Atau sampai pada masa hidup kita. Masa hidup kita, apakah kita akhirnya meninggal dalam artian kematian tubuh. Daripada waktu bunyi sangkakala kita ditiup. Atau pada waktu kita masih tetap hidup terus. Dan kemudian berbunyi nafiri. Nafiri yang terakhir. Tubuh kita diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Itu bicara mengenai waktu aion. Nah, dia tuh setia pada janjinya. Kasih Allah tidak dilihat dari siapa diri kita. Kita belajar dari bangsa Israel. Kasih Allah kepada bangsa Israel. Dalam Ulangan 7 ayat ke-7 dikatakan gini. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu. Allah mengasihi kita bukan karena Allah mengasihi bangsa Israel bukan karena jumlah bangsa Israel lebih banyak. Dikatakan, bukankah kamu yang paling kecil dari segala bangsa? Tapi Allah mengasihi bangsa Israel. Karena dia memegang sumpahnya. Yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangnya. Dan kita tahu di sini. Kita juga adalah Israel rohani. Dalam Ulangan 10 ayat 15 dikatakan ini. Bahwa kita dipilih dari segala bangsa. Yang harus kita lakukan adalah sunatlah hatimu. Jangan kamu tegar tengkuk. Perhatikan di sini. Sunatlah hatimu. Tapi kita mulai lihat dari sunat dulu. Sunat berarti ada darah tercurah. Kembali tadi. Perjanjian Allah ada dalam darah. Dan dikatakan sunat hati dan jangan tengar tengkuk. Itu artinya kita mau menghargai kasih Allah. Kita tidak bisa lagi karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita bukan hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita tidak bisa lagi hidup sesuka-suka kita. Hidup seperti maunya kita hidup. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Terus mengerti hatinya. Mengikuti tuntunannya. Itu merupakan sunat hati. Sunat hati akan membawa kita menjadi pribadi yang Dia kasih. Kita akan melihat di sini proses pemilihan kita, di mana kita menjadi pribadi yang Dia Allah kasih. Kita belajar dari Roma 8 ayat 26. Di mana manakala hidup kita sukar bagi kita untuk kita bisa hidup seperti maunya Dia. Dikatakan di sini dalam Roma 8:26 dikatakan ini bahwa Roh Allah yang membantu kita. Di sini bicara mengenai doa.
dalam doa. Kita berdoa pada Tuhan, Tuhan bagaimana kami bisa hidup seperti yang Kau mau. Kita kadang janji Tuhan saya nggak mau melakukan dosa ini. Tapi kenyataannya, kita melakukan lagi. Dan dalam doa kita katakan, Tuhan, kok saya jatuh lagi ya Tuhan. Dalam dosa ini Tuhan. Roh Allah mengerti hati kita. Roh Allah itu menyampaikan kepada Bapa di surga sesuai dengan kemauan Allah. Karena Allah yang sebagai perantara kita, Roh Kudus, roh yang dalam diri kita, menyampaikan kepada Bapa surgawi. Keluhan kita tadi, di mana kita berusaha untuk hidup kudus. Tidak melakukan dosa favorit. Kenapa saya katakan dosa favorit? Dosa yang sering kita lakukan. Kita katakan, Tuhan aku gak mau lakukan. Lakukan lagi. Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita mengatur segala hal untuk menghasilkan kita menjadi pribadi yang baik, yang mengasihinya. Karena apa? Karena kita telah ditentukannya untuk dipilihnya dari semula. Di mana kita bisa hidup sesuai dengan rencananya. Allah yang memanggil kita memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dimungkinkan untuk berbaik kembali kepada Allah. Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, mau terus bersama-sama dengan kita. Kita mau melatih diri kita. Hidup seperti apa yang Dia mau. Untuk apa? Agar kita bisa mengambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Nah, karena itu saya mengartikan bahwa sunat hati itu adalah kita mau melatih jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Untuk semakin hari kita semakin menjadi pribadi yang dewasa. Mau melatih manusia roh kita. Bukan terus membesarkan manusia daging kita. Melepaskan keinginan daging kita. Untuk mau hidup dipimpin Roh Kudus. Taat pada kehendak Roh Kudus. Agar kita bisa tepat dan benar tahu akan posisi kita. Sehingga kita mau membawa hidup kita untuk senantiasa dapat Dia nikmati. Kita bukanlah pembuat kejahatan. Kita miliknya, Dia, dan Dialah penjuna. Saya mengartikan, saya menangkap. Kita adalah tubuhnya Kristus. Yesus, Tuhan Yesus adalah kepalanya. Pengertian tubuh yang saya tangkap adalah begini. Dalam hidup ini, kita bisa berada dalam dua posisi. Sebagai pemimpin atau sebagai bawahan. Saya memiliki bapak dan saya memiliki anak. Dalam setiap kehidupan. Jangan lupa bahwa kita mempunyai dua posisi ini. Dan itu tidak akan pernah bisa lepas. Contohnya, saya dalam gereja Bethel Indonesia, Jemaat House of Worship Family. Saya adalah gembala, bapak dari jemaat Tuhan dalam GB House Worship Family. Tetapi saya
memiliki pimpinan, yaitu ketua sinode, baran pengurus harian dalam sinode gereja Betel Indonesia. Nah, atau mungkin saja saya sebagai ayah dalam tempat pekerjaan saya sebagai, katakanlah, saya sebagai manajer, saya punya bawahan. Tapi saya juga punya direktur. Dan direktur pun juga punya lagi pimpinan lagi. Bahkan owner dari suatu perusahaan punya pimpinan. Presiden punya pimpinan juga, yaitu Allah dan undang-undang. Nah, di sini yang saya tangkap, kita sebagai pemimpin adalah tudung dari orang-orang di bawahnya. Bertindaklah bijaksana pada orang di bawah kita. Dan pada waktu kita sebagai bawahan, hendaknya kita melaksanakan tujuan atau visi dari pemimpin kita. Saya tangkap setiap pemimpin pasti punya visi. Yang kita dukung agar visi dari pemimpin kita bisa berhasil. Karena keberhasilan dari pemimpin itu juga merupakan kesejahteraan kita. Kalau kita sebagai bawahan. Karena itu doakan pemimpin kita. Nah, ini dasar firman Tuhannya adalah dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Dikatakan, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Bertindaklah bijaksana pada setiap pribadi di bawah. Didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau kita sebagai hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Itulah yang saya tangkap, sunat hati. Itu bicara mengenai bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Mulai pikiran, perasaan, di mana kehendak kita membawa tubuh kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam bentuk kita meresponi kasih Allah. Yang saya tangkap, kasih Allah itu untuk membersihkan dan memurnikan motivasi hati kita. Sehingga kita bisa menghasilkan kasih yang bukan hanya eros, storge, atau filio. Tapi adalah kasih yang walaupun atau kasih agape. Kita belajar dari Malaikat 3 ayat ketiga, dikatakan apa? Ia datang untuk menghakimi. Menghakimi di sini adalah untuk membersihkan dan memurnikan emas dan perak. Supaya apa? Supaya mereka, kita ini bisa mempersembahkan kurban dengan cara yang dikehendaki Allah. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan. Yang dapat dia nikmati. Itu dalam arti kita mengenal hatinya Bapa. Tapi kedua, kita harus lihat tangan Tuhan. Bahwa tangan Tuhan adalah tangan pembuat mujizat. Perhatikan di sini. Kita belajar dari Yosua 23. Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan. Supaya kamu dapat menyeberang. Kita lihat. Bagaimana pada waktu bangsa Israel masuk
ke tanah perjanjian, di mana harus menyeberangi sungai Yordan. Kita lihat di sana, mereka harus bersama-sama membawa tabut. Yang membawa tabut adalah imam. Bukankah kita merupakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bersama-sama dalam keluarga kita, bersama-sama dalam rekan sekerja kita. Kita boleh menyukseskan visi dari pemimpin kita. Kita boleh mensukseskan bersama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan di mana kita berada. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, supaya kita harus sepakat bersama-sama membawa tabut Tuhan. Supaya semua bangsa di bumi ini tahu bahwa tangan Tuhan adalah tangan yang kuat. Karena kita selalu takut akan Dia. Selalu mau hidup berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Maka mukjizat akan mengikuti kita. Dan yang kedua, bicara mengenai tangan Tuhan. Dia katakan, Dia akan terus menyelamatkan kita. Ingat, kalau belum waktu ion kita, atau masa hidup kita belum selesai. Kalau Allah yang menyertai kita kemarin, dan kita tahu kita pernah mengalami hal-hal yang menyesakkan. Kita tuh pun juga saat-saat ini dalam mengalami pandemi COVID-19 ini, kita percaya bahwa Allah akan terus menyertai kita. Dalam 2 Korintus 1 ayat 10 dikatakan ini, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan. Berarti telah itu Dia sudah pernah melakukannya. Dan akan itu bicara mengenai hari ini dan yang akan datang. Dia akan terus menyelamatkan kita. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kita ingat bagaimana Daud pada waktu menghadapi Goliat. Di mana seluruh bangsa Israel ketakutan. Yang Daud katakan apa? Siapa orang yang tidak bersunat ini? Yang berani menghina barisan Allah yang hidup. Perhatikan di sini. Daud tidak takut kenapa? Yang pertama, dia tahu siapa dirinya. Bahwa dia bersama-sama barisan Allah yang hidup. Bahwa malaikat Allah selalu menyertai dia. Dan tangan Allah juga menyertai dia. Dia yang telah dan akan. Kalau Allah sudah menolong saya dari cengkeraman beruang dan binatang buas, maka Dia juga akan menyertaiku dan aku bisa mengalahkan Goliat. Ini yang harus kita tahu. Ini yang harus kita kenal. Siapa Allah kita? Saya nggak tahu bagaimana bisnismu. Bagaimana engkau sampai terpuruk. Saya nggak tahu bagaimana engkau bekerja dalam perusahaanmu. Doakan perusahaanmu. Doakan bisnismu. Percayalah. Dia yang telah menyertai kita. Dia akan dan pasti menyertai kita. Minta hikmat.
minta tangan Tuhan menolong bisnis kita, menolong perusahaan di mana kita berada. Sehingga Allah membuat sesuatu keajaiban. Perusahaan atau rumah sakit di mana kita ada tetap bisa survive. Sementara orang kesulitan karena kita tahu Allah yang menyertai kita. Perusahaan tempat kita berada, kita bekerja, diberkati Allah. Karena Dia terus dan akan terus menyertai kita. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dan menyanyikan satu pujian. Dan kemudian kita akan persiapkan hati kita. Ku mau mengikuti Untuk perjamuan kudus. kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti Percayalah, kehendak taruhlah pengharapan kepada Allah. Kenalilah hatinya Bapa. Ku mau Perhatikan selalu tuntunannya. Karena menyenangkan mari bangun diri. Doakan bisnismu. mau mengikuti Doakan perusahaanmu, kehendak-Mu ya Bapa. tempat engkau bekerja. Doakan Mau selalu pemimpin. Doakan menyenangkan orang-orang di bawah. hati-Mu. Sehingga bersama-sama kita sepakat menyerahkan Mau kehidupan kita mengikuti kepada Dia. Dengan mulut kita kehendak-Mu ya di bawah kuasa Allah. Mari perkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan yang menciptakan, membuat tempat kita bekerja, membuat bisnis-bisnis kita, membuat sekolah kita, universitas di mana kita menuntut ilmu, diberkati. Jika kita bisa melalui masa-masa yang menyesakan ini, pandemi COVID-19, di mana berkat Allah mau selalu tetap ada pada kita. menyenangkan hati-Mu. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Mengikuti Persiapkan hatimu. kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali menjemput kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Mari kita koreksi diri kita. Biarkan musik mengiring kita untuk mempersiapkan hati kita. Minta ampun dan cabut semua perkataan yang tidak benar. Dan minta Allah mengkuduskan tubuh, jiwa, itu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan roh kita. Sehingga kita benar-benar kudus. Terus doakan tempat engkau bekerja. Terus doakan pemimpin. Terus doakan rekan-rekan sekerja. Terus doakan bawahan. Terus doakan teman-teman kuliah. Terus doakan dosen-dosen. Terus doakan guru-guru. Doakan tempat engkau belajar. Doakan rumah. Doakan atmosfer di sekitar. Jangan pernah lagi memperkatakan perkataan yang tidak benar. Doakan bangsa Indonesia. Hingga pada waktu engkau makan roti, kita memiliki persekutuan dengan tubuhnya Kristus. Dan pada waktu engkau minum cawan berjamu, kita memiliki persekutuan dengan darahnya Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat tangan, roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah roti yang terpecah-pecah ini membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Kristus, bukankah cawan perjamuan ini membuat kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari naikkan pujian lagi. Dan kemudian kita akan masuk dalam doa syafaat.
Ku mau mengikuti. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kehendak-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku mau selalu Kami percaya menyenangkan dan kami tahu hati. Engkau tahu kekuatan kami. Tapi kami mau hidup berkenan padamu. Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau Kami mau selalu selalu menyenangkan hati-Mu. hati-Mu. Karena kerinduan kami adalah Kau dapat menikmati hidup kami hari lepas hari. Karena penyertaan pada kami adalah sempurna Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita sepakat mendoakan pemimpin kita, presiden kita, wakil presiden. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk pemimpin kami. Presiden Jokowi Dodo dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Kami berdoa kepada seluruh jajaran menteri. Kami berdoa pada seluruh pemimpin daerah. Kami berdoa kepada seluruh aparat di desa. Adanya kesatuan hati dengan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa juga untuk para anggota legislatif, pimpinan legislatif, dan yudikatif Tuhan. Antara para eksekutif, yudikatif, dan legislatif ada kesatuan hati yang membawa bangsa ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Tanah di mana kita berada, atmosfer di mana kita berada, dan yang ada di bawah bumi. Aku melepaskan berkat atas Indonesia. Aku melepaskan berkat atas tanah-tanah. Aku melepaskan berkat atas udara dan atmosfer. Aku melepaskan berkat atas semua yang ada di
Di dalam nama Yesus, apapun yang kami berbuat, apapun yang diperbuat oleh orang-orang Indonesia, anak-anakmu di Indonesia ini, diberkati, diberkati, diberkati. Mari kita berdoa untuk tempat kita bekerja. Aku berdoa untuk Sinar Mas Group, Eka Hospital Group Tuhan. Secara khusus Eka Hospital Cibubur Tuhan. Aku berdoa untuk Ibu Direktur. Aku berdoa untuk Kadif Medis dan Kadif Penunjang Medis. Aku berdoa untuk semua dokter gigi, perawat gigi, semua karyawan di rumah sakit, semua pasien-pasien yang dipercayakan atas kami di rumah sakit. Setiap yang kami lakukan diberkati, diberkati. Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan, untuk apa yang Kau percayakan bagi kami, bahkan sampai dengan karyawan-karyawan outsourcing. Diberkati, diberkati. Dan aku juga berdoa untuk gerejamu. Mari kita berdoa untuk gereja di mana Bapak Ibu Saudara digembalakan. Saya berdoa untuk Lipo Group. Diberkati Tuhan. Kamu juga berdoa secara khusus untuk Mall Cibubur Junction. Aku berdoa secara khusus untuk Bapak Direktur dan semua jajaran manajemen, semua tenan-tenannya Tuhan. Diberkati, diberkati. Oh, berkat dari Allah di dalam nama Yesus turun atas gereja, atas tempat kerja kami Tuhan. Semua yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan, Kau buat berhasil, Kau buat berhasil. Bisnis yang sudah mulai terlihat meredup, tumbuh dalam nama Yesus, berjalan dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Beri kekuatan, semangat untuk anak-anak kami yang menempuh ilmu, baik dalam perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, bahkan TK dan playgroup Tuhan. Walaupun masa-masa daring ini Tuhan, dari jaringan Tuhan, melalui jaringan Tuhan, online, kami dapat menangkap yang seharusnya kami boleh pelajari. Berikan hikmat marifat kepada setiap anak kami yang menempuh dalam pelajaran ini. Dapat mengerti materi yang diajarkan. Berkati guru-guru, dosen-dosen dalam menyampaikan pelajaran. Kala masyakaya.
kita akhiri ibadah ini. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan sempurna oleh Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin.